Oke, kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Dan pada sesi ini kita akan membahas mengenai salah satu lembaga keuangan yang paling penting di Indonesia dan di semua negara. Lembaga yang merupakan salah satu instrumen pokok dalam ekosistem perekonomian, yaitu pasar modal. Mata kuliah ini sendiri sebenarnya nanti akan kalian peroleh terutama apabila kalian nanti mengambil konsentrasi manajemen keuangan. Jadi ada mata kuliah khusus konsentrasi keuangan yaitu mata kuliah pasar modal. Jadi selama 1 semester akan membahas pasar modal pada saat kalian nanti semester 6 ya. Tapi itu seingat saya hanya untuk mahasiswa konsentrasi keuangan saja. Ya. Nah, nggak ada salahnya bagi semua mahasiswa terlepas dari konsentrasi keuangan untuk memahami, untuk tahu peran dari pasar modal karena ini sangat penting ya. Ya mahasiswa ekonomi, mahasiswa manajemen itu paling enggak pada saat lulus S1 ya harus tahu. Kalau ada orang tanya pasar modal itu apa sih, gunanya apa, manfaatnya apa, perannya apa, dan lain-lain. Jadi ini penting. Tujuan pembelajaran kita adalah ya, tentunya mampu memahami struktur pasar modal Indonesia. Jadi nanti kita akan bahas eh, di dalam pasar modal itu lembaga-lembaga yang terdapat di dalam ekosistem pasar modal itu apa saja. Kemudian nanti juga ada yang lembaga yang disebut sebagai self-regulatory organization. Ya, ini adalah lembaga-lembaga yang mendukung berjalannya pasar modal. Jadi pasar modal itu nggak cuma satu. Ya, pasar modal itu ekosistemnya, kayak pasarnya. Nah, di dalam pasar itu kan banyak instrumen-instrumen pendukung, lembaga-lembaga pendukung yang memastikan bahwa pasar itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu adalah lembaga-lembaga self-regulatory organization dalam pasar modal. Kemudian mampu memahami dan menjelaskan berbagai macam produk yang diperdagangkan di pasar modal. Jadi nanti kita akan bahas berbagai macam produk sebenarnya, tapi utamanya sih ada dua yang paling umum saja yang akan kita bahas, yaitu saham dan obligasi. Kemudian masih mampu memahami dan menjelaskan mekanisme perdagangan di pasar modal. Setelah kita tahu lembaga yang mengatur, setelah kita tahu produk yang diperdagangkan, kemudian kita juga harus tahu mekanisme perdagangannya itu seperti apa. Kalau saya mau jual itu cara menjualnya gimana? Kalau saya pengen beli barang yang ada di pasar modal itu cara membelinya bagaimana? Berapa uang yang saya butuhkan untuk membeli barang yang ada di pasar modal dan seterusnya. Ya. Nah, topik pasar modal ini akan saya bagi menjadi 2 pertemuan biar nggak terlalu panjang ya. Di sesi minggu ini kita akan membahas pasar modal dan eh, sekilas mengenai struktur organisasi di pasar modal serta produk-produk yang ada di pasar modal. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai self-regulatory organization atau lembaga-lembaga yang menopang, mensupport berjalannya pasar modal. Kemudian nanti di minggu depan juga akan kita bahas singkat mengenai mekanisme perdagangan di pasar modal. Transaksi di pasar modal itu bisa dimulai jam berapa, tutup jam berapa, kemudian saya bisa beli berapa, itu semua akan dibahas di mekanisme pasar modal di minggu depan. Oke, jadi kita atau saya berikan dulu overview-nya ya. Gambaran umumnya dulu mengenai pasar modal sebelum kita masuk lebih dalam overview. Pasar modal itu apa sih definisinya? Gitu kan? Kalau saya ambilkan dari websitenya Bursa Efek, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Nah, layaknya sebuah pasar, maka di dalam pasar modal itu terjadi transaksi jual dan beli. Nah, apa yang diperjual dan dibelikan ya instrumen keuangan jangka panjang. Kemudian instrumen keuangan jangka panjang itu apa? Ya, secara umum sih ada dua ya, ada saham
dan obligasi. Nanti akan kita bahas belakangan. Tapi kalau mau didetilkan lagi, ini nanti ada yang namanya reksadana, ya. Kemudian ada lagi derivatif, ada lagi yang disebut sebagai ETF, dan lain-lain. Ya. Tapi ini nanti nggak akan kita bahas terlalu banyak ya. Kita fokusnya sama dua instrumen utamanya aja. Karena yang lainnya tuh bisa disebut sebagai produk turunan dari saham dan obligasi. Nah, jadi pasar modal adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi jual beli kayak pasar pada umumnya. Tapi kalau pasar pada umumnya, misal di dekat kampus kita, itu kan ada pasar ya di lapangan Bandaran itu. Jual belinya kan jual beli gorengan, jual beli sayur, jual beli makanan, dan lain-lain kan. Nah, kalau di pasar modal yang diperjualbelikan barangnya itu adalah instrumen keuangan jangka panjang, surat berharga ya. Bisa biasa juga disebut sebagai surat berharga, atau bisa juga disebut sebagai efek ya. Jadi kalau kalian dengar efek, kalau kalian dengar surat berharga, yaitu merujuknya kepada produk-produk yang diperjualbelikan di pasar modal. Nah, siapa yang kemudian membutuhkan pasar modal? Atau jangan deh, fungsi pasar modal itu apa? Ya, kalau mau dipecah nanti ada dua ya, fungsi investasi dan fungsi pendanaan. Pendanaan. Ya, jadi pasar modal itu punya dua peran. Jadi produk-produk atau surat berharga yang diperjualbelikan nanti di pasar modal itu bisa memberikan dua manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Manfaat investasi dan manfaat pendanaan. Ya, nah kita bahas satu-satu dulu ya. Manfaat investasi. Investasi itu kan pada kondisi pada saat kita ingin mendapatkan tambahan keuntungan dari uang yang kita miliki. Jadi kayak menabung gitu, dapat bunga, atau saya membuka deposito dapat bunga. Jadi saya pertama nabung atau deposit uang 10 juta, kemudian di akhir tahun uang saya bertambah jadi 10 juta 100 ribu karena ada bunganya. Berarti saya mendapatkan keuntungan dari investasi. Nah, di pasar modal juga gitu. Ya. Apabila adalah saya orang yang punya uang, ya, saya adalah orang yang punya uang, maka pasar modal ini bisa menjadi uh, salah satu alternatif investasi, salah satu alternatif penyaluran uang saya. Itu. Jadi pasar modal sebagai sarana investasi itu digunakan oleh orang atau pihak. Ya, jadi ini bisa individu, bisa perusahaan yang dimana dua-duanya sama-sama kelebihan uang, kelebihan dana, kelebihan uang, kelebihan dana, dan ingin mendapatkan return atau keuntungan. Gitu. Jadi, kalau saya adalah individu dan saya ingin berinvestasi, ingin mendapatkan tambahan uang, dan saya memilih pasar modal, saya bisa melakukan transaksi jual beli barang-barang yang ada di pasar modal. Jadi barang-barang yang ada di pasar modal itu bisa saya gunakan sebagai sarana investasi. Itu ya. Ini jelas ya, saya rasa ini jelas ya, investasi di pasar modal karena ini sudah banyak dibahas. Kalaupun kalian belum pernah ikut atau melakukan aktivitas apapun di pasar modal, saya yakin kalian udah pernah dengar ya fungsi pasar modal sebagai sarana investasi itu apa. Kemudian yang kedua adalah sarana pendanaan. Nah, ini mungkin yang buat kita sebagai individu itu tidak terlalu ya, tidak terlalu familiar dibandingkan pasar modal sebagai sarana investasi. Ya. Pasar modal sebagai sarana pendanaan itu biasanya yang punya kepentingan pendanaan di pasar modal itu biasanya perusahaan. Nah, pendanaan itu apa sih fungsi pendanaan? Fungsi pendanaan itu adalah
suatu kondisi pada saat perusahaan membutuhkan tambahan uang untuk membiayai proses bisnisnya, membiayai bisnisnya. Misal saya adalah pemilik perusahaan, kemudian saya pengen membuka cabang di kota lain. Tapi saya nggak punya uang buat buka cabang di kota lain, tapi saya udah tahu nih bahwa ini memang sudah saatnya kita buka cabang. Ya, tapi uang saya belum cukup. Maka yang bisa saya lakukan, ya, salah satunya adalah datang ke pasar modal, kemudian mencari pendanaan di pasar modal. Nah, kan mungkin kalian bertanya, Pak, kenapa nggak di bank saja? Ya, di bank kan juga bisa dapat pendanaan. Nah, jadi memang benar sumber pendanaan perusahaan itu pada umumnya ada dua. Dari bank, nanti kita dapat hutang, atau yang kedua adalah dari pasar modal. Nanti kita menjual yang namanya saham kita. Ya, jadi itu opsi saja sebenarnya ya. Perusahaan bisa dapat dana dari hutang atau perusahaan bisa dapat dana dengan cara menjual saham di pasar modal. Itu opsi. Nanti di mata kuliah manajemen keuangan lanjutan itu akan dibahas lebih lanjut pro dan kontranya itu apa, benefit dan disadvantage-nya dari masing-masing pilihan pendanaan ini apa. Tapi intinya di pasar modal tuh itu ya. Sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana. Nah, supaya perusahaan bisa mendapatkan dana, perusahaan ini, ya, saya usul ya, perusahaan ingin dapat dana dari pasar modal. Nah, yang harus dia lakukan supaya dapat dana, dia harus menjual sahamnya dia. Menjual saham. Nah, pertanyaannya, apakah semua perusahaan itu bisa begitu saja menjual saham di pasar modal? Jawabannya adalah tidak. Ya. Supaya perusahaan bisa menjual saham, dia harus menjadi perusahaan publik dulu. Menjadi perusahaan publik atau kemudian yang disebut sebagai aktivitas go public. Ya. Nah, aktivitas perusahaan merubah status perusahaannya dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan publik, ya, itu disebut sebagai IPO atau Initial Public Offering, yang artinya adalah penawaran publik perdana. Jadi pada saat pertama kali perusahaan menawarkan sahamnya ke publik, itu artinya dia sedang ingin atau dalam proses merubah perusahaannya dari private menjadi publik. Ya, kalau perusahaan tertutup itu nggak bisa menjual saham, nggak bisa diperdagangkan secara publik maksudnya ya. Dia nggak bisa dapat tambahan dana dari pasar modal, dia harus go publik dulu. Gitu ya, ini prinsipnya seperti itu kalau perusahaan ingin dapat dana. Sebaliknya ya, kalau individu atau perusahaan ingin investasi, gimana caranya? Apakah bisa langsung datang ke pasar modal dan beli saham? Nggak bisa. Individu dan perusahaan ini harus melalui perantara atau broker. Ya, jadi lewat broker atau pialang ya. Nah, broker atau pialangnya ini nanti melalui namanya perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas ini salah satu lembaga yang menjadi penopang atau penunjang berjalannya proses yang ada di pasar modal. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi nanti pada saat kita udah menghubungi broker atau pialang, nanti broker atau pialangnya yang akan datang ke pasar modalnya untuk membeli atau jual saham. Ya, salah satunya gitu. Jadi ini nggak bisa langsung ini nggak bisa, jadi harus melalui broker atau pialang dulu. Lewat calo dulu ya, ini bisa disebut sebagai calo.
Oke, jadi kalau di pasar modal nanti setidaknya ada dua pihak yang akan memanfaatkan pasar modal. Yang pertama adalah pihak yang kelebihan uang, dan yang kedua adalah pihak yang kekurangan uang. Jadi sama seperti bank ya, pasar modal ini sifatnya adalah lembaga penengah, lembaga intermediari dari pihak yang punya uang berlebih dengan pihak yang butuh uang. Ya. Nah, kita bahas dulu pertama di pasar modal adalah pihak yang membutuhkan uang. Pihak yang membutuhkan uang siapa biasanya? Yang membutuhkan uang dan kemudian masuk ke pasar modal itu biasanya adalah perusahaan. Jadi perusahaan butuh sejumlah dana. Opsi yang bisa dia ambil itu yang pertama adalah dia berhutang ke bank, atau yang kedua dia masuk ke pasar modal. Jadi pihak pertama yang membutuhkan uang itu biasanya perusahaan. Individu itu nggak bisa masuk ke pasar modal pada saat butuh uang. Jadi nggak bisa, saya butuh uang nih, saya ke pasar modal lah gitu, nggak bisa. Yang bisa adalah perusahaan. Nah, pihak kedua yaitu pihak yang kelebihan uang. Ya, jadi punya uang berlebih, kemudian pihak ini menggunakan pasar modal sebagai media atau tempat bagi mereka untuk menyalurkan uangnya, atau kemudian disebut sebagai kegiatan investasi di pasar modal. Jadi saya punya uang berlebih, ya, kemudian saya pengen berinvestasi di pasar modal. Nah, berarti saya ini adalah pihak yang kelebihan uang, gitu. Nah, pihak yang kelebihan uang di perusahaan itu nanti ada dua jenis. Yang satu adalah individu, yang kedua adalah perusahaan. Ya, baik individu maupun perusahaan ini sama-sama nanti yang disebut sebagai investor. Investor individu atau investor institusi. Investor individu maupun investor institusi adalah pihak yang menginvestasikan dananya atau menyalurkan dananya di pasar modal dengan tujuan apa? Tujuan yaitu tentunya mendapatkan return atau pengembalian keuntungan di masa yang akan datang atas sejumlah uang yang sudah diinvestasikan. Gitu ya. Jadi ada dua pihak ya, yaitu pihak yang membutuhkan uang dan pihak yang kelebihan uang. Nah, peran manajemen keuangan di mana? Peran manajemen keuangan ada di dua-duanya. Ya, manajer keuangan itu adalah yang akan membuat kebijakan mengenai kapan perusahaan pada saat membutuhkan uang itu harus masuk pasar modal apa tidak. Ya. Manajer keuangan juga adalah pihak yang akan mengambil keputusan kapan perusahaan menginvestasikan dananya di pasar modal. Gitu. Jadi nanti kita akan bahas dari dua sudut pandang. Sekarang kita bahas investasi dulu. Nah, investasi berarti dilihat dari kacamata pihak kedua tadi yang kita bahas, yaitu pihak yang kelebihan uang. Ya, jadi pihak yang kelebihan uang menggunakan pasar modal sebagai media untuk melakukan investasi, menyalurkan dananya ke dalam pasar modal dengan harapan dana yang sudah disalurkan di dalam pasar modal diinvestasikan di pasar modal itu akan bertambah nilainya di kemudian hari. Jadi kalau saya punya uang 1000, saya taruh pasar modal, kemudian saya harapkan 1 tahun lagi nilainya menjadi 1200. Nah, itu artinya investasinya berhasil. Gitu, ada pertambahan nilai. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Jadi produk di pasar modal itu disebut sebagai efek. Kalau kita investasi di bank, produknya disebut apa? Produknya disebut sebagai produk deposito biasanya. Ya. Kalau kalian nabung di bank, nabung
atau tabungan atau saving itu kan juga produk bank. Tapi saving itu tidak bisa dikatakan sebagai produk investasi. Kenapa? Karena pertambahan nilainya itu hampir nggak ada. Selisih antara biaya bulanan dengan bunga tabungan kalian bulanan itu lebih besar biaya bulanannya, sehingga nilainya malah turun sebenarnya. Maka tabungan itu tidak bisa disebut sebagai aktivitas investasi. Produk perbankan yang digunakan untuk aktivitas investasi itu adalah deposito. Nah, di pasar modal, produk yang digunakan sebagai aktivitas investasi disebut sebagai efek. Nah, nanti efek jenisnya banyak, ya, ada macam-macam. Nah, cara untuk mendapatkan keuntungan di pasar modal nanti ada dua, yaitu capital gain atau mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen. Ya. Investasi saham. Nah, saham ini adalah salah satu bentuk efek yang diperjualbelikan di pasar modal. Capital gain dan dividen itu akan diperoleh apabila investor menginvestasikan dananya dalam produk efek berupa saham. Ya. Apa itu saham? Saham adalah surat yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Ya. Surat yang menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan. Jadi, pemegang saham itu bisa disebut juga sebagai pemilik perusahaan, karena saham kan menunjukkan surat kepemilikan, bukti kepemilikan perusahaan. Gitu. Nah, manfaat dari investor pemegang saham itu apa? Keuntungan dari investor pada saat memegang saham itu apa? Keuntungannya ada dua, capital gain atau dividen. Nah, capital gain ini apa? Jadi sebelum memahami capital gain, kita pahami dulu dari saham. Saham itu yang berupa surat, itu punya nilai. Dan nilainya itu selalu berubah setiap saat. Satu lembar surat itu bisa jadi nilainya 100 rupiah, sekarang besok harganya nilainya menjadi 110, besoknya lagi menjadi 90, dan seterusnya. Ya, dia yang pertama ya, jadi dipahami dulu bahwa saham, surat berharga ini punya nilai dan nilainya selalu berubah. Ya. Nah, capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih nilai beli dengan nilai jual. Harga beli dengan harga jual dari si saham tersebut. Jadi, contoh saya membeli saham Bank BRI senilai, kalau sekarang harganya sekitar 3.000-an, 3.000 rupiah per satu lembar. Sekarang saya beli. 6 bulan kemudian, atau nggak perlu jauh-jauh deh, seminggu kemudian, harga saham Bank BRI menjadi 3.500. Jadi saya beli di harga 3.000, kemudian di pasaran sekarang orang memperjualbelikannya di harga 3.500. Nah, pada saat saya menjual saham BRI yang barusan saya beli seminggu lalu di harga 3.000, kemudian saya jual di harga 3.500, maka saya mendapatkan keuntungan 500 rupiah. Nah, itu disebut sebagai capital gain. Ya, itu keuntungannya. Ya, walaupun nanti ada juga yang disebut sebagai capital loss. Saya beli BRI di harga 3.000, seminggu kemudian harganya turun menjadi 2.500. Kalau saya jual, saya rugi 500 rupiah. Nah, itu disebut sebagai capital loss. Itu adalah salah satu resiko dari investasi saham. Ya. Nah, selain capital gain, ada opsi yang lain bagi investor untuk mendapatkan keuntungan, yaitu disebut sebagai dividen. Dividen itu adalah laba atau keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham.
Bahasa yang umumnya ini disebut sebagai bagi hasil. Ya, bagi hasil. Dibagikan setahun sekali dengan catatan kinerja perusahaan yang ditunjukkan oleh laba itu lumayan baik atau sesuai target. Baru perusahaan membagi dividen. Itu ya. Kemudian pertanyaannya adalah, kenapa kita perlu melakukan investasi? Atau kalau kita punya uang, kenapa nggak kita taruh di bank aja? Atau kita simpan di rumah gitu. Kalau orang zaman dulu taruh di lemari atau bercandaannya kan taruh di bawah bantal. Kenapa nggak seperti itu? Karena di dalam perekonomian itu ada yang disebut sebagai inflasi. Ya, jadi inflasi ini adalah suatu fenomena di mana harga barang itu akan naik secara terus-menerus. Nah, yang terjadi adalah kalau harga barang itu naik dan uang kita itu tetap, berarti kan nilai uang kita berkurang. Ya. Misal saya eh, beli saat ini beli mie ayam harga 10.000 dapat satu, kan? Kemudian 10 tahun lagi uang 10.000 ini saya mau belikan lagi untuk mie ayam. Ternyata harga mie ayamnya itu naik jadi 15.000. 10 tahun lagi itu harga mie ayam 15.000. Ya kan? Berarti uang 10.000 saya ini kan nggak bisa saya buat belikan mie ayam karena kurang. Artinya 10.000 ini mengalami penurunan nilai. Ya. Hal tersebut juga akan tetap terjadi, ya. Pengurangan nilai yang diakibatkan oleh inflasi itu juga akan tetap terjadi apabila uang kita taruh di tabungan. Karena seperti yang saya bilang tadi kan, uang disimpan di tabungan itu nggak nambah, malah berkurang karena biaya administrasinya lebih besar. Satu-satunya manfaat yang kita peroleh di tabungan itu adalah safety aja, aman aja. Tapi nilainya cenderung berkurang. Jadi investasi itu perlu untuk memastikan bahwa nilai dari uang kita itu tidak tergerus atau berkurang karena adanya inflasi. Nah, kalau kita lihat dari grafik yang warna hijau ini, bisa kita simpulkan secara sederhana. Jadi ini ilustrasi sederhana yang menunjukkan manfaat dari investasi untuk mengatasi inflasi. Jadi dengan adanya keuntungan yang diperoleh dari investasi, ini kan bisa kita lihat ya grafiknya itu berada di atas garis inflasi. Jadi harga barangnya naik 5%, misal uang kita yang kita investasikan mendapatkan tambahan keuntungan sebesar 10%. Artinya tambahan uang yang kita peroleh itu masih lebih besar daripada kenaikan harga yang diakibatkan oleh inflasi sebesar 5%. Ya, jadi ini pentingnya sebenarnya kenapa kita perlu melakukan investasi. Ini adalah ilustrasi antara perbedaan menabung dengan investasi. Jadi tujuan investasi itu memperoleh untung, menabung ya tujuannya menyimpan untuk menyimpan aja untuk keamanan. Kemudian investasi itu ada resiko, menabung itu relatif nggak ada resiko karena uang kita yang ditabungkan itu dijamin oleh lembaga negara yang disebut sebagai LPS, lembaga penjamin simpanan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Tapi ada yang menjamin. Ya. Satu-satunya resiko pada saat kita menabung itu apa? Atau resiko pada saat kita menabung apa? Uangnya hilang. Uangnya hilang gara-gara apa? Misal banknya dicuri. Pada saat banknya dicuri, uang kita tetap akan balik. Kenapa? Karena bank itu biasanya mengasuransikan uangnya. Nah, jadi uang kita walaupun hilang, tetap akan kembali juga karena akan diganti oleh asuransi. Atau resiko lain misal Pak, kalau banknya tutup gimana? Nah, pada saat banknya tutup, uang kita juga tetap dijamin oleh yang saya sebutkan tadi, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi, menabung ini relatif aman. Tapi kalau investasi itu jelas ada resikonya. Setiap produk investasi itu punya tingkatan resiko tertentu.
Kemudian investasi ini jenis transaksinya adalah biasanya jual beli. Aktivitas jual beli nanti salah satu implikasinya adalah kita bisa mendapatkan capital gain atau capital loss. Kemudian kalau menabung itu ya simpan pinjam. Tempat transaksi investasi itu di pasar modal, menabung itu biasanya di perbankan. Ya, produk tabungan itu adanya di perbankan. Walaupun sekarang ada namanya aktivitas menabung saham. Ya, menabung saham. Nah, menabung saham dengan menabung di bank itu jelas beda. Kalau di bank, tabungan itu adalah jenis produk. Kalau menabung saham, produknya tetap saham, tapi aktivitas investasinya itu sama seperti menabung, yaitu rutin. Menabung itu kan harusnya yang benar itu kan rutin ya, setiap bulan menyisihkan uang 100.000 taruh di tabungan kayak gitu. Yaitu. Kalau menabung saham itu eh, secara rutin setiap bulan membeli saham. Jadi cuma aktivitasnya aja seperti menabung, tapi produknya tetap saham kalau di investasi. Kalau di tabungan produknya adalah, kalau di perbankan produknya adalah tabungan. Ini adalah ilustrasi dari harga saham. Di sini ada namanya BBRI dan ada UNVR. BBRI itu adalah kode dari saham Bank BRI dan UNVR adalah kode dari saham Unilever. Nah, jadi kalau saham itu, produk saham itu biasanya namanya diberi kode ya. Kodenya itu 4 huruf. BBRI berarti Bank BRI, UNVR berarti Unilever, kemudian ada lagi misal ASII, Astra Internasional, kemudian ada BPNI, Bank BNI, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian ini saya tunjukkan dari tahun 2009 sampai tahun 2020 ya, awal 2020. Kita lihat yang BBRI itu yang garis warna biru dan Unilever itu yang garis warna hitam. Kalau kita lihat dari 2009 sampai 2020, kenaikan harga BBRI itu mencapai 877%, kenaikan harga Unilever itu mencapai 417% dalam jangka waktu 10 tahun. Ya. Artinya, kalau saya punya saham BRI di tahun 2009 senilai 1 juta, ya, maka di tahun 2020 saham BRI ini nilainya menjadi 8 juta karena naik 800%, naik 8 kali lipat. Ya. Nah, coba tunjukkan aja, coba dibayangkan aja, coba dicari barang apa yang kalau didiamkan selama 10 tahun, kenaikan harganya mencapai 8 kali lipat. Handphone jelas turun. Kalian punya motor, kalau bukan motor yang sangat antik, ya, bukan motor koleksi, itu harganya jelas akan turun. Ya. Kalian nabung aja 10 tahun, 1 juta, 2009 kalian diamkan di tabungan sampai 2020, harga nilai tabungannya mungkin 900.000 ada kali, di bawah 1 juta. Harganya akan turun, nilai tabungannya akan turun kalau di tabungan. Nah, ini adalah ilustrasi kalau uang kita investasikan di saham. Di saham. Jadi ini kita masih dari sudut pandang pihak yang kelebihan dana ya, yang menggunakan pasar modal itu sebagai sarana investasi. Ini salah satu ilustrasi keuntungannya seperti ini. Ini ilustrasi lain ya, perbandingan dari menggunakan uang kita untuk membeli motor Tiger dan dibandingkan dengan apabila uang kita belikan saham Astra. Karena motor Tiger ini kan produknya dari Astra kan. Jadi kita mau beli produknya atau beli perusahaannya. Beli perusahaannya artinya beli saham Astra. Jadi tahun 93 harga Tiger itu 7,8.
Di tahun yang sama, apabila kita punya uang 7,8 juta, maka kita bisa membeli saham Astra Internasional dengan kode ASII sebanyak 5.045 lembar karena harga per lembarnya adalah 1.546 waktu itu, ya tahun 93. Di tahun 2011, ya, kalau dicek lagi, jadi ini contohnya emang agak lama ya tahun 2011 ya, nanti bisa dicek di tahun 2020 harga Astra menjadi berapa. Di tahun 2011, 5.045 lembar saham Astra International yang kita miliki, harga per lembarnya itu sudah menjadi Rp66.150 per lembarnya. Kita belinya 1.546, di tahun 2093, tahun 2011, harga per lembar itu menjadi Rp66.150. Kalau dikalikan 5.045 lembar, maka nilai saham kita itu menjadi 340 juta. Dari 7,8 juta tahun 93 menjadi 340 juta tahun 2011. Setara dengan Honda CR-V tahun 2011. Ya. Nah, kalau uangnya dibelikan untuk motor 7,8 jadi berapa tahun 2011? Ya, udah mungkin nggak bernilai. Ini dengan asumsi ya, dengan asumsi bahwa kalau kita punya pilihan untuk menginvestasikan uang kita atau membelikan barang yang memang tidak diperlukan, misal motornya lagi nggak perlu, tapi lagi pengen nih karena lagi ngetren misalnya gitu ya. Maka mungkin kalau kita bisa mengesampingkan keinginan yang tidak diperlukan itu, kita bisa menggunakan uang kita untuk membeli saham sebagai sarana investasi. Tapi kalau memang butuh beli motor buat kerja ya udah itu nggak masalah. Tapi ini ilustrasinya itu kalau kita diberikan opsi ya, kalau kita punya pilihan. Itu. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah suatu lembaga yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan saran investasi pada produk keuangan, saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Jadi ini seperti yang saya bilang, pasar modal itu tempatnya di tengah. Dia menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana di sini, perusahaan, maupun pihak yang kelebihan dana, disebut sebagai investor. Nah, kalau di sini ilustrasinya investornya orang, padahal investor bisa juga berupa perusahaan ya, institutional investor. Ya. Jadi perusahaan yang membutuhkan dana, dia akan lari ke pasar modal. Investor yang ingin menginvestasikan uangnya di investasi jangka panjang akan larinya ke pasar modal. Kemudian pasar modal itu ibaratnya sebuah pasar, banyak komponen-komponen atau lembaga-lembaga di dalamnya yang memastikan pasarnya itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Jadi ada OJK. OJK ini adalah lembaga yang mengawasi pasar modal. Ada IDX atau Indonesian Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Ada KPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan KCI, Kustodian Sentral Indonesia. Jadi OJK ini di luar struktur organisasi dari pasar modal Indonesia. Jadi dia fungsi berada di luar untuk mengawasi 3 lembaga ini. Nah, 3 lembaga ini adalah lembaga yang disebut sebagai self-regulatory organization atau organisasi yang mengatur dirinya sendiri. Jadi dia tidak saling jadi 3 lembaga ini, IDX, KPI, dan KCI ini berjalan berbarengan. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada yang lain. Semuanya itu berjalan beriringan. 3 lembaga inilah yang menjalankan pasar modal di Indonesia. Ini adalah bagian lebih lengkapnya. Paling atas, otoritas jasa keuangan adalah pihak atau lembaga yang mengawasi pasar modal. Kemudian yang warna merah, hijau, dan orange ini adalah 3 lembaga yang menjalankan pasar modal Indonesia secara bersamaan. Kemudian berbagai macam pihak lain di luar 3 lembaga ini yang berperan di dalam pasar modal ya.
Jadi kalau nggak ada mereka ya, kalau nggak ada yang di bawah ini, pasar modal itu nggak jalan. Yang pertama adalah emiten. Emiten itu apa? Emiten adalah pihak yang membutuhkan dana, alias perusahaan tadi, perusahaan yang butuh dana yang datang ke pasar modal. Nyari dananya di pasar modal. Nah, itu adalah emiten. Ilustrasinya tuh kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau di pasar modal itu kan yang diperdagangkan efek. Efek. Sama seperti di pasar. Misal kita ke pasar, yang diperdagangkan misal cabai. Ya, jual beri antara pembeli dan penjual cabai itu sama dengan jual beli antara pembeli dan penjual efek di pasar modal. Ya, tuh. Nah, berikutnya, pada saat kita mengidentifikasi cabai yang diperjualbelikan itu kan ada sumbernya kan. Ya, ada sumbernya. Ibaratnya bahasa sederhananya ada yang nyetok, ada yang mensuplai cabainya untuk dijual di pasar A, gitu. Nah, si pihak yang nyetok cabai untuk bisa dijual di pasar A, diperjualbelikan di pasar A ini disebut sebagai emiten. Ya, emiten. Jadi misal saya adalah perusahaan BRI, kemudian saya butuh dana, maka saya datang ke pasar modal. Saya daftar, ya kan, ngikutin syarat-syaratnya sampai akhirnya saya bisa menjadi emiten di pasar modal. Nah, pada saat saya sudah menjadi emiten di pasar modal, maka saya akan menjual produk saya supaya saya dapat uang. Nah, produk saya adalah Bank BRI. Yang saya jual apa? Yang saya jual adalah saham Bank BRI. Ya, nanti yang diperdagangkan adalah saham Bank BRI. Tapi yang atau sumbernya sahamnya dari mana? Ya dari emitennya. Emitennya adalah Bank BRI. Atau dalam kasus cabai tadi, si supplier cabainya adalah si emitennya. Pada saat si penjual cabai mendistribusikan cabainya ke pasar dan diperjualbelikan, dia kan dapat uang. Ya, nah, begitu juga Bank BRI tadi sebagai emiten. Pada saat saya mendistribusikan produk saya di pasar modal, ya, saham saya distribusikan di pasar modal, diperjualbelikan, maka saya akan mendapat dana atau mendapat uang. Kemudian di dalam pasar modal ada yang disebut sebagai perusahaan efek. Ya, perusahaan efek ini adalah pihak yang membantu terjadinya aktivitas jual beli. Ada yang disebut sebagai penjamin pelaksana emisi dan ada yang namanya perantara pedagang efek. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri, kita nggak akan terlalu detail ya di sini. Kemudian ada lagi manajer investasi. Jadi perusahaan efek itu ada 3. Kemudian ada lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal atau investor, domestik atau asing. Jadi investor asing pun bisa menginvestasikan dananya di pasar modal. Manfaat pasar modal ada banyak ya, dari kacamata investor maupun dari kacamata perusahaan atau emiten. Pertama, jelas bisa digunakan sebagai wadah investasi oleh investor. Ya, kemudian dari sudut pandang emiten atau perusahaan yang butuh dana, itu bisa digunakan sebagai sumber pembiayaan alternatif. Jadi pilihannya bisa lebih variasi pada saat perusahaan itu butuh dana, nggak cuma lewat bank, tapi juga bisa melalui pasar modal. Keterbukaan dan profesionalisme, good corporate governance. Ya, kenapa menjadi terbuka dan profesional dan pengelolaan tata kelolanya menjadi lebih baik? Karena perusahaan yang mendaftarkan dirinya di pasar modal atau mendapatkan dana dari pasar modal itu wajib untuk selalu mempublish atau mempublikasikan semua kinerja perusahaannya setiap setahun sekali. Nah, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, karena nggak ada yang ditutup-tutupi, ya otomatis perusahaan harus menjadi lebih profesional dan tata kelolanya harus lebih baik. Kenapa tidak boleh ada yang ditutup-tutupi? Karena keterbukaan kinerja perusahaan atau emiten itu menjadi laporan pertanggungjawaban
kepada investor. Kemudian pasar modal juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru, ya. Karena perusahaan yang dapat dana dari pasar modal kan bisa melakukan ekspansi, misal buka kantor cabang atau bikin pabrik lagi, itu kan akan dapat menyerap tenaga kerja. Kemudian penyebaran kepemilikan. Jadi pada saat perusahaan itu, misal awalnya saya punya perusahaan, kan pemiliknya cuma saya. Kemudian saya masuk di pasar modal, saya dapat dana. Nah, dana yang saya perolehkan itu adalah dana yang disalurkan oleh investor, dan investor ini akan menjadi pemilik dari perusahaan saya selain saya. Maka kepemilikannya menjadi lebih banyak, dimiliki lebih banyak orang. Kemudian mampu memajukan ekonomi nasional. Macam-macam ya manfaatnya. Konsekuensi IPO. Apa itu IPO? IPO itu singkatan dari Initial Public Offering. Initial Public Offering kalau di bahasa Indonesia kan berarti penawaran publik perdana. Apa itu penawaran publik perdana atau IPO? IPO itu terjadi pada saat perusahaan mendaftar dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi istilah lainnya adalah perusahaan go public. Kalau kalian baca-baca berita, mungkin pernah baca perusahaan go public. Itu artinya dia melakukan penawaran publik perdana. Apa maksudnya go public atau penawaran publik perdana? Go public atau penawaran publik perdana itu, jadi pada saat dia mendaftar di Bursa Efek untuk mendapatkan dana, yang dilakukan itu sebenarnya adalah dia membuka atau menjual kepemilikan perusahaan kepada orang lain. Menjual kepemilikan perusahaan kepada orang lain. Maksudnya gimana? Contoh ya, saya punya warung, ya kan? Kemudian saya butuh atau saya pengen melakukan ekspansi, buka cabang. Nah, untuk buka cabang ini, saya butuh tambahan uang 100 juta. Ya, 100 juta. Tapi saya posisinya cuma punya 50 juta. Ya, kan masih kurang 50 juta. 50 juta sisanya itu saya mau ngutang di bank, tapi sama bank nggak diberi pinjaman. Maka saya datang ke pasar modal. Ya, pasar modal. Saya daftar dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian saya menawarkan 50 juta sisanya itu kepada investor, pada orang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai kondisi IPO atau go public. Ya. Misal nih, si 50 juta ini yang saya sisa ini yang saya tawarkan dibeli sama si A atau investor A. Ya, 50 juta dibeli oleh investor A. Berarti investor A itu membeli saham perusahaan saya. Nah, berarti pada saat kondisi ini, uang 100 jutanya kan udah terpenuhi. 50 juta dari saya, 50 juta dari investor A. Awalnya pemilik toko ini cuma saya. Sekarang pemilik toko ini menjadi dua. Saya dan investor A. Dengan nilai kepemilikan 50%, 50 juta dari 100 juta dari saya, dan 50% investor A. 50 juta dari 100 juta dari si investor A. Nah, itu yang dimaksud dengan go public. Awalnya yang punya adalah internal saja, founder, pendiri. Kemudian pada saat perusahaan itu menjadi go public atau IPO, berarti dia menawarkan kepemilikan sahamnya ke publik. Siapapun bisa membeli melalui pasar modal. Nah, ciri-ciri perusahaan yang sahamnya atau kepemilikannya itu bisa dibeli oleh siapapun itu perusahaan yang namanya di belakangnya ada embel-embel TBK. PT bla 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 TBK. Itu artinya terbuka. Artinya kalian bisa menjadi pemilik perusahaan tersebut dengan cara membeli sahamnya di Bursa Efek. Ya. Nah,
Dari ilustrasi tadi, maka konsekuensi IPO yang pertama adalah jelas sharing kepemilikan. Karena misal pemiliknya awalnya cuma saya, tapi karena saya tawarkan kepada orang lain supaya saya dapat dana, maka persentase kepemilikan akan berkurang. 100% awalnya milik saya, sekarang saya cuma punya 50%. Kemudian perusahaan yang go public juga punya kewajiban pelaporan oleh publik, jadi siapapun bisa mengakses. Sekarang pun kita bisa lihat laporan keuangan semua perusahaan go public, ya. Tanpa harus jadi investor, kita bisa tahu karena memang itu untuk publik. Kemudian keputusan atau kebijakan harus memperhatikan kepentingan publik dan harus mengikuti aturan-aturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Itu konsekuensinya. Walaupun dikatakan atau disebut sebagai konsekuensi, tapi sebenarnya konsekuensi tadi itu punya manfaat. Ya. Jadi kan tadi ada kata-kata pengelolaan tata kelola yang lebih baik. Ya. Jadi ini ada contoh perusahaan yang tidak bisa bertahan karena tata kelola yang tidak baik, yaitu Nyonya Menir. Nyonya Menir itu kan udah dari tahun 1919. Kemudian tahun 2017 dinyatakan bangkrut. Kenapa? Karena salah satunya tata kelola yang tidak baik yang diakibatkan adanya konflik keluarga. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya karena pemiliknya itu ya cuma di sekitaran keluarga saja, internal keluarga saja. Mereka nggak punya kewajiban pelaporan, mereka tidak mendapatkan sorotan dari publik, ya. Tata kelolanya ya, tata kelolanya nggak punya pengawas. Siapa yang mengawasi? Kan nggak ada yang bisa mengawasi kalau kayak gini. Ya. Karena kan isinya pemilik keluarga, ya bagian dari keluarga semua, akhirnya bangkrut. Ya. Nah, ini tidak terjadi dengan perusahaan saingannya, yaitu Sido Muncul. Ya. Sama-sama perusahaan jamu nih. Bedanya, Nyonya Menir sekarang udah bangkrut, Sido Muncul semakin berjaya. Kenapa? Karena salah satu strategi yang dilakukan untuk menghindari konflik keluarga. Jadi si pemiliknya Sido Muncul tahu nih, kalau perusahaan itu adalah perusahaan keluarga, biasanya kegagalan itu bukan gara-gara produknya nggak laku, atau bukan karena kalah dari pesaingnya. Tapi biasanya kegagalan itu diakibatkan karena adanya konflik internal, konflik keluarga. Maka si pemiliknya Sido Muncul itu memutuskan untuk memastikan atau menghindari resiko terjadinya konflik antar keluarga. Di tahun 2013 mereka menjadikan Sido Muncul sebagai perusahaan yang go public atau perusahaan terbuka. Nah, pada saat perusahaan ini perusahaan terbuka, maka pengawasannya menjadi sangat jelas. Tanggung jawabnya semakin jelas, tata kelolanya semakin jelas. Atau paling gampang ini deh, yang awalnya itu cuma dimiliki oleh orang-orang dalam itu saja, sekarang pemiliknya dari orang luar. Nah, orang luar bisa ikut mengawasi, ikut memberikan arahan, memberikan masukan dan lain-lain, sehingga diharapkan perusahaan itu bisa terhindar dari konflik-konflik yang sebenarnya nggak terlalu penting kayak konflik keluarga gitu. Kan eman-eman gitu. Ini udah dari tadi kita sebut-sebut ya saham. Jadi kalau definisi adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Bahasa sederhananya ya intinya saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Gitu ya. Pemilik saham berarti pemilik perusahaan. Kemudian saham itu satuan pembeliannya itu adalah lot. Ya. Jadi beli berapa lot? Gitu. Beli sahamnya berapa lot? 1 lot, 2 lot, 100 lot, dan lain-lain. 1 lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Ya, ibaratnya kalau ini diibaratkan adalah buku, berarti 1 lot itu atau 1 buku itu terdiri dari 100 lembar kertas, gitu kan? 100 lembar surat, nah, ini 1 lot. Harganya dinyatakan dalam lembaran, tapi pembeliannya itu dalam lot. Misal harga saham A Rp100 per lembar.
Nah, kita nggak bisa beli 1 lembar itu nggak bisa. Minimal 100 lembar. Berarti kalau harganya Rp100, minimal belinya 100 lembar, berarti kita minimal perlu mengeluarkan uang sebesar Rp10.000. Tuh. Ini ilustrasi dari konsep saham ya. Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso. Perlu modal 8 juta, namun hanya memiliki dana 1 juta. Kemudian ini Pak Bejonya, dia kan masih butuh 7 juta nih. Pak Bejo kemudian mengajak 7 temannya untuk bersama-sama menanamkan modal sebesar 1 juta. Jadi dia awalnya cuma punya uang 1 juta, butuh 8 juta, kurang 7 juta. 7 jutanya ditawarkan ke 7 temannya. Masing-masing temannya menanamkan dana 1 juta. Sehingga setiap orang dalam perusahaan bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta. Ada 8 orang, nilainya masing-masing 1 juta. Berarti pemiliknya ada 8 ya ini ya. Pemilik baksonya itu ada 8. Yang mengajak memang Pak Bejo. Tapi karena yang lainnya juga ikut menanamkan modal, maka yang lainnya si 7 orang ini juga dicatat sebagai pemilik. Pemiliknya ada 8 orang. Nah, usaha bakso Pak Bejo berkembang sehingga nilainya menjadi 16 juta. Maka nilai saham Pak Bejo dan teman-teman naik 2 kali lipat. Ya. Yang awalnya Pak Bejo itu menanamkan dana sebesar 1 juta, sekarang nilai uangnya menjadi 2 juta. Ya. Nilai saham teman ke 7 temannya masing-masing 1 juta, sekarang masing-masing menjadi 2 juta. Nah, si teman-temannya ataupun Pak Bejo ini punya opsi untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan perusahaan ini. Yang pertama, dia bisa menjual sahamnya. Mereka kan awalnya cuma mengeluarkan uang 1 juta, sekarang nilai dari sahamnya itu menjadi 2 juta. Maka pada saat dijual, si pemilik ini akan mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta. Konsekuensinya pada saat udah dijual, maka dia tidak menjadi pemilik lagi. Gitu. Atau opsi kedua, sahamnya atau kepemilikannya tidak perlu dijual. Ya, mereka masih tetap bisa mendapatkan keuntungan dari hasil laba penjualan bakso di akhir tahun. Itu yang disebut sebagai dividen. Selain saham, produk efek lain yang diperjualbelikan di bursa efek atau pasar modal itu adalah obligasi. Ya, obligasi. Bedanya apa? Kalau saham itu bukti kepemilikan, jadi siapapun yang membeli saham otomatis akan menjadi pemilik. Kalau obligasi itu adalah surat hutang. Siapapun yang membeli obligasi perusahaan itu akan dianggap sebagai pihak yang memberikan hutang kepada perusahaan. Nah, pemberi hutang itu tidak disebut sebagai pemilik. Ya, pemberi hutang itu bukan pemilik. Jadi kalau saya beli saham, saya jadi pemilik perusahaan. Kalau saya beli saham A, saya menjadi pemilik perusahaan A. Kalau saya beli obligasi perusahaan A, maka saya menjadi pemberi hutang perusahaan A. Pemberi hutang perusahaan A bukan sama dengan pemilik. Gitu. Nah, ini konsepnya ya. Jadi sama Pak Bejo butuh uang 8 juta, kemudian dia cuma punya 1 juta, kemudian sisanya itu ditawarkan ke 7 orang temannya, mau minjemin uang apa enggak, gitu. Jadi kata-katanya adalah mau meminjamkan uang apa enggak. Pada saat dia meminjamkan uang, berarti ini dalam bentuk obligasi, dalam bentuk hutang piutang, gitu. Nah, nanti kewajibannya Pak Bejo terhadap teman-temannya adalah memberikan bunga atau dalam obligasi disebut sebagai kupon, gitu. Ya. Jadi kewajibannya Pak Bejo sebagai peminjam dana
itu adalah memberikan bunga kepada pemberi dananya, yang meminjami uangnya. Jadi keuntungan dari pembeli obligasi atau pihak yang memberikan hutang ke perusahaan itu dalam bentuk bunga. Kalau keuntungan pembeli saham itu dalam bentuk capital gain dan dividen. Beda ya itu ya. Bunga itu berbeda dengan capital gain dan dividen. Oke, kemudian ini adalah ringkasan dari berbagai macam produk yang diperdagangkan di pasar modal. Jadi secara garis besar sih yang paling sering adalah obligasi dan saham. Tapi obligasi sendiri itu dibagi menjadi berbagai macam jenis. Obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, suku, EBA, kemudian ada saham, ada warrant, ada HMETD, ada reksadana, ada derivatif, ada macam-macam. Ya. Tapi pertama yang cukup dipahami adalah saham dan konsep obligasi dulu, karena yang lain itu sudah lumayan advance ya, itu lumayan sulit. Nah, kita bahas dulu perbedaan lebih lanjut antara saham dan obligasi. Yang pertama yang jelas beda adalah status kepemilikan. Jadi pada saat membeli saham, otomatis jadi pemilik perusahaan. Pada saat kita membeli obligasi, maka sifatnya adalah bukti pengakuan hutang saja. Tidak menjadi pemilik perusahaan, pembelinya. Kemudian jangka waktu. Pembeli saham itu nggak ada jangka waktunya. Jadi saya bisa beli terus saya miliki sampai 20, 30, 50 tahun depan tanpa saya jual. Tapi kalau obligasi itu ada umurnya. Jadi pada saat kita membeli obligasi, itu ada informasi mengenai ini umur obligasinya berapa lama, kayak gitu. Ada umurnya. Kemudian return atau pendapatan. Pada saat kita memiliki saham, maka pendapatan kita salah satunya diperoleh dari yang namanya dividen. Kalau obligasi, maka pendapatan kita itu adalah bunga. Ya, bunga dari si penerbit obligasinya atau penerima hutang. Kemudian ada pajak, kemudian harga, kemudian hak suara, ini yang penting. Pada saat kita memiliki saham, maka kita memiliki suara pada perusahaan. Memiliki hak suara. Hak suara itu apa? Jadi setiap akhir tahun, pemilik-pemilik ini kumpul, kemudian pemilik ini rapat, kemudian memutuskan strategi perusahaan di masa depan itu apa. Nah, yang bisa ikut memberikan pendapat pada forum rapat-rapat pemilik itu adalah sesama pemilik saham. Kalau bukan pemilik saham, nggak boleh ikut dan nggak boleh ikut ngasih pendapat. Ikut aja nggak boleh, apalagi ngasih pendapat gitu. Nah, kalau pemilik saham itu punya hak. Tapi kalau pemilik obligasi itu tidak punya hak. Ya. Jadi pemilik obligasi itu murni cuma mendapatkan bunga dan pengembalian atas hutangnya saja dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau saham bisa dapat dividen, juga bisa ikut menentukan arah kebijakan perusahaan. Jenis-jenis obligasi. Ya, jadi perusahaan pada saat menjual obligasi atau menawarkan obligasi itu ada jenisnya. Nah, jenisnya ini sebenarnya dipisahkan berdasarkan pembayaran bunganya atau disebut sebagai kupon. Ya, bunga obligasi itu disebutnya sebagai kupon. Ada yang obligasi bunga tetap, ada yang obligasi bunga mengambang, dan ada obligasi yang tidak ada bunganya. Ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini adalah obligasi yang berumur 5 tahun. Ya, kemudian di sini ada gambar yang warna hijau dan ada yang warna orange. Yang warna hijau di tahun ke-0, tahun ke-0 adalah sekarang, itu kan nilainya ke bawah ya. Ini nilai ke bawah itu adalah uang yang dikeluarkan oleh pemberi hutang. Ya. Dikeluarkan oleh pemberi hutang atau kreditur. Jadi misal saya membeli obligasi perusahaan seharga 1 juta. Maka
Berarti kan uang saya kan minus 1 juta kan? Ya, minus 1 juta. Maka ini digambarkannya ke bawah karena minus. Ya. Dari tahun pertama sampai tahun kelima, saya akan mendapatkan bunga. Misal bunganya 10%. Berarti tahun pertama saya dapat bunga 100.000, tahun kedua 100.000, tahun ketiga 100.000, tahun keempat 100.000, tahun kelima saya dapat bunga 100.000 plus dapat tambahan yang warna hijau. Warna hijau tadi awalnya berapa saya beli? Saya beli adalah 1 juta. Ya. Jadi total keuntungan saya adalah 1.500.000. 1 juta plus bunga 10% dari 1 juta yang saya terima 5 kali, yaitu 500.000. Berarti ini saya mengeluarkan uang 1 juta dan mendapatkan uang sebanyak 1.500.000. Gitu. Nah, ini sifatnya bunganya tetap. Kalau floating, bunganya berubah-ubah. Nanti berdasarkan suku bunga acuan. Bunganya berubah-ubah. Kemudian yang terakhir adalah zero coupon bond. Nah, ini nggak ada bunganya. Ini kalau kita lihat dari tahun 1, 2, 3, 4, 5 kan nggak ada warna orange, nggak ada bunganya. Terus menariknya di mana? Kok saya beli obligasi nggak ada bunganya? Menariknya adalah ini loh. Ini kan kalau kita lihat warna hijaunya berbeda kan panjangnya. Karena zero coupon bond itu selalu dijual dalam kondisi diskon. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya gini. Ada orang menawarkan obligasi senilai 1 juta. Ya, kalau saya membeli obligasi tersebut, maka saya memberi hutang kepada penerbitnya senilai 1 juta. Gitu ya. Nah, kalau saya mau membeli obligasi senilai 1 juta, kan saya harus mengeluarkan uang 1 juta ya, berarti ya. Kan saya mau ngasih uang dia 1 juta, berarti saya harus ngambil uang 1 juta. Nah, kalau zero coupon bond enggak. Pada saat saya mau menghutangi perusahaan atau membeli obligasi perusahaan senilai 1 juta, saya cukup membayar sebesar katakanlah 900.000. Ya. Jadi saya ngasih uang 900.000, kemudian akan dicatatnya saya memberikan hutang senilai 1 juta. Nah, itu yang disebut sebagai diskon. Diskon. Nah, zero coupon bond itu belinya diskon, tapi pada saat dikembalikan di akhir tahun itu penuh. Jadi di sini saya bayar 900.000, saya dicatatnya memberikan hutang 1 juta, di tahun ke-5 saya mendapatkan uangnya adalah 1 juta. Jadi keuntungan saya adalah dari selisih di harga diskon ini. Gitu. Itu ya. Ini adalah contoh dari obligasi yang dijual oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu juga sering menjual obligasi untuk mendanai APBN. Namanya SBR 009. SBR itu Saving Bond Retail, 009 itu serinya. Nah, ini dijual mulai 27 Januari 2020. Ya. Jadi kalau kalian punya uang berlebih dan ingin membantu pemerintah, dan supaya nggak ada narasi pemerintah didanai oleh asing gitu, ya kita ikut beli obligasinya supaya pemerintah itu berhutang sama warganya sendiri, bukan sama lembaga asing gitu. Nah, ini sering dijual nih kalau kalian tertarik, cari-cari aja info SBR. Biasanya mulai 1 juta rupiah ya. Jadi kalian bisa beli obligasi pemerintah dari 1 juta rupiah. Dan obligasi pemerintah ini adalah obligasi yang bebas resiko. Nggak ada resikonya. Karena resikonya ada sih kalau perusahaan, kalau negara itu bangkrut. Tapi kemungkinannya sangat kecil ya negara kita bangkrut. Kecil. Nah, ini masih yang tadi, ini karakteristik dari SBR tadi untuk warga negara Indonesia. Mulai 1 juta, umurnya 2 tahun, nggak terlalu panjang ya. Jadi kalau kalian punya uang 1 juta, daripada taruh di tabungan, habis buat beli kopi susu atau buat beli boba, mending ditaruh di sini. Kemudian ini kuponnya mengambang, kemudian ada early redemption. Mengapa berinvestasi melalui SBR? Dijamin negara, murah,
kupon mengambang dengan kupon minimal, early redemption berkontribusi membangun negeri. Ya, kontribusi untuk negara. Jadi ini salah satu bentuk dari nasionalisme juga. Rasa cinta tanah air ya kayak gini. Bukan lagi dengan cara melawan penjajah. Nah ini kuponnya ya 6,3% PA per annually. PA itu per annual atau per tahun 6,3% per tahun. Jadi kalau kalian belinya 1 juta, maka setiap tahunnya kalian dapat kupon atau bunga sekitar 63.000 ya, 63.000. 6%-nya kan 63.000. Kalau kalian nabung 1 juta, setahun nggak dapat tuh. Nggak dapat segitu, 63.000. Nah, ini adalah ilustrasi investasi obligasi ya. Jadi misal saya membeli obligasi X senilai 1 miliar. Kupon tetap 10 per tahun, jatuh tempo 5 tahun. Jatuh tempo 5 tahun. Berarti ini kan yang gambar hijau ini minus 1 miliar karena investor atau saya membeli obligasi X. Kemudian setiap tahun selama 5 tahun saya mendapatkan uang 100 juta, bunga 100 juta dari mana? Ini kan ada kupon 10% kan, berarti 10% dari 1 miliar, 100 juta. Nah, di tahun kelima, selain kupon 10%, saya juga menerima pembayaran pokok. Pembayaran pokok itu yang ini, 1 miliar ini. Ya, pembayaran pokok 1 miliar. Berarti saya mengeluarkan uang 1 miliar, di akhir tahun saya mendapatkan 1 miliar 500 juta. Tuh. Ilustrasinya sederhananya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke saham, jenis-jenis saham. Saham itu ada dua, ada yang saham biasa, ada yang saham preferen. Perbedaannya adalah saham biasa itu hak klaim terakhir ketika dilikuidasi, hak suara proporsional RUPS, dividen jika murah laba dan setuju RUPS, capital gain lebih tinggi dibandingkan saham preferen. Sedangkan saham preferen itu dividen dalam jumlah tetap, hak klaim lebih dulu dari pemegang saham biasa, pada umumnya tidak memiliki hak suara di RUPS, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Secara sederhana ya, perbedaan utama saham preferen dan saham biasa. Saham preferen itu, kalau perusahaan untung, dia lebih didahulukan. Kalau perusahaan untung, maka pemilik saham preferen akan mendapat prioritas pembagian laba daripada pemegang saham biasa. Ya, prioritas. Kemudian, masih terkait pembagian laba. Selain didahulukan, pemegang saham preferen itu mendapatkan laba atau dividen itu setiap tahun dalam jumlah tetap. Sedangkan pemilik saham biasa setiap tahun belum tentu dapat dividen dan kalaupun dapat bisa jadi nilainya berubah-ubah. Ya, itu secara garis besar perbedaan utamanya itu. Saham preferen dan saham biasa. Ini tadi adalah manfaat investasi saham, udah kita bahas ya di awal. Keuntungan berupa capital gain maupun keuntungan berupa dividen. Nah, dividen nanti jenisnya ada dua. Bisa dalam bentuk kas, jadi pemegang saham akan mendapatkan dividen dalam bentuk uang rupiah. Ya kan? Ya, kalau di Indonesia berarti uang rupiah, sisa laba, atau bisa mendapatkan dividen dalam bentuk saham. Maksudnya gimana? Maksudnya misal saya punya saham perusahaan A itu sebesar 1 lot atau 100 lembar. Kemudian perusahaan A membagi dividen, dan pembagian dividennya itu adalah stok dividen atau dividen saham. Artinya, semua pemilik saham perusahaan A itu akan mendapatkan tambahan saham. Yang awalnya saya punya 1 lot, sekarang saya menjadi 2 lot. Jadi, kesejahteraan saya mengalami pertambahan yang diukur dari penambahan jumlah saham. Gitu. Itu stok dividen. Tapi kalau kas dividen, saya dapatnya langsung uang. Gitu. Ya bedanya kalau kas dividen bisa langsung saya belanjakan untuk beli di Indomaret gitu ya. Tapi kalau stok dividen
karena masih dalam bentuk saham harus saya jual dulu, baru jadi kas. Oke, jadi begitu ya untuk minggu ini. Jadi kita udah bahas secara singkat gambaran umum pasar modal, perannya apa, fungsinya apa, siapa pihak-pihak yang membutuhkan pasar modal, yang berkepentingan terhadap pasar modal, produknya apa, dan lain-lain. Di minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan mengenai pasar modal, cuma kita akan berfokus kepada lembaga-lembaga penunjang di pasar modal, serta mekanisme perdagangan di pasar modal ya. Gitu aja, terima kasih.